5 hal yang selalu dikatakan oleh orang bodoh. Jika Anda ingin mengetahui karakter seseorang, jangan melihat kekayaannya, pakaiannya, atau bahkan prestasinya. Lihatlah kata-katanya. Lidah seseorang adalah jendela menuju pikirannya. Kaum Stoa sering mengingatkan kita bahwa ucapan adalah cermin jiwa. Dan seperti halnya buah busuk mengungkapkan kesehatan pohon, kata-kata yang ceroboh mengungkapkan kelemahan pikiran. Hari ini di Kebijaksanaan Sejati Stoa, kita akan mengungkap 5 hal yang selalu dikatakan oleh orang bodoh. Ini adalah ungkapan yang menyingkap, topeng dan mengungkapkan ketidaktahuan, kesombongan, dan rasa tidak aman. Jika Anda mengenali kata-kata ini dalam diri Anda sendiri, itu adalah panggilan untuk berubah. Jika Anda mendengarnya dari orang lain, itu adalah peringatan tentang siapa yang Anda hadapi. Pertama, ini bukan salahku. Seruan pertama orang lemah selalu menyalahkan. Setiap kali hidup menantangnya, nalurinya bukanlah refleksi tetapi tuduhan. Dia menyalahkan takdir, masyarakat, keluarganya, keberuntungan, apapun kecuali dirinya sendiri. Tetapi Marcus Aurelius memberi kita pendekatan yang berlawanan. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Orang bodoh menghindari tanggung jawab karena tanggung jawab terasa berat. Tetapi orang yang kuat merangkulnya karena dia tahu bahwa tanggung jawab adalah tempat pelatihan untuk kebajikan. Ketika dia gagal, dia bertanya, apa yang bisa saya pelajari? Ketika dia tersandung, dia bertanya, bagaimana saya bisa bangkit lebih kuat? Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia bertanya, apa yang masih dalam kendali saya? Menyalahkan itu mudah, tetapi itu membuat Anda tidak berdaya. Kepemilikan itu sulit, tetapi itu membuat Anda tak terhentikan. Kedua, saya sudah tahu bahwa tanda kedua kebodohan adalah kesombongan yang disamarkan sebagai pengetahuan. Orang bodoh menutup telinganya. Dengan ungkapan ini, dia menyela kebijaksanaan dengan menyatakan, saya sudah tahu itu. Namun, Epictetus memperingatkan, tidak mungkin bagi seseorang untuk mempelajari apa yang menurutnya sudah ia ketahui. Kebijaksanaan membutuhkan kerendahan hati. Orang yang berkata, aku sudah tahu, telah memilih untuk berhenti berkembang. Ia lebih menyukai ilusi penguasaan daripada kenyataan ketidaktahuan. Namun, orang bijak mendekati kehidupan sebagai seorang murid abadi. Bahkan dalam pengulangan, ia menemukan kedalaman. Bahkan dalam pelajaran yang sudah familiar, ia menemukan makna baru. Baginya, kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi fondasi kekuatan. Seperti yang dikatakan Socrates, yang dikagumi kaum Stoa, satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa kau tidak tahu apa-apa. Orang bodoh menolak kebenaran ini. Orang bijak hidup dengan kebenaran ini. Ketiga, itu tidak mungkin. Frasa ketiga mengungkapkan kekalahan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Itu tidak mungkin. Bagi orang bodoh, tantangan tampak seperti tembok. Alih-alih mencoba, ia menyerah. Alih-alih berani, ia mundur. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa beberapa hal di luar jangkauan, bukan karena memang benar-benar di luar jangkauan, tetapi karena ia tidak mau menjalani disiplin yang dibutuhkan. Namun Senica mengingatkan kita, bukan karena hal-hal itu sulit sehingga kita tidak berani. Justru karena kita tidak berani, sehingga hal-hal itu menjadi sulit. Orang bijak mengetahui bahwa sebagian besar hal yang mustahil hanyalah batas imajinasi dan keberanian. Apa yang tampak mustahil seringkali hanyalah apa yang belum dicoba orang lain. Bagi pengecut, usaha terasa tidak berarti. Bagi seorang stoik, usaha adalah makna itu sendiri. Seorang pria yang selalu berkata, itu mustahil, mengalami banyak kematian kecil. Tetapi, pria yang berkata, biarkan saya mencoba,
Menemukan kemungkinan yang tidak pernah diimpikan orang lain. Keempat, saya tidak peduli. Frasa keempat tampak tidak berbahaya, tetapi mengungkapkan kelemahan yang mendalam. Saya tidak peduli. Sekarang, para Stoik memang mengajari kita tentang ketidakpedulian, tetapi ketidakpedulian mereka adalah mulia. Itu adalah pelepasan dari kekayaan, ketenaran, dan kesenangan. Tetapi ketika orang bodoh mengatakan, "Aku tidak peduli," dia tidak mempraktikkan kebijaksanaan. Dia menyembunyikan ketakutannya akan usaha, kemalasannya, dan kurangnya tujuan. Epictetus membuat perbedaan. Beberapa hal berada dalam kendali kita, yang lain tidak. Orang bijak tidak peduli tentang apa yang berada di luar kendalinya, tetapi dia sangat peduli tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya, pilihannya, karakternya, integritasnya. Orang bodoh menggunakan "aku tidak peduli" sebagai pelarian dari kewajiban. Orang Stoik menggunakan "aku tidak peduli" sebagai pembebasan dari ilusi. Yang satu adalah kelemahan, yang lain adalah kekuatan. Kelima, apa untungnya bagi saya? Akhirnya, ungkapan yang mengungkap keegoisan pada intinya. Apa untungnya bagi saya? Orang bodoh melihat setiap situasi sebagai transaksi. Dia menimbang setiap tindakan berdasarkan keuntungan pribadi, persahabatan, kesetiaan, kebaikan baginya. Semuanya adalah investasi dengan pengembalian yang diharapkan. Namun Marcus Aurelius mengingatkan kita akan kebenaran yang lebih besar. Apa yang tidak baik untuk sarang lebah tidak mungkin baik untuk lebah. Hidup bukanlah tentang mengambil tanpa henti, tetapi tentang apa yang Anda berikan kepada keseluruhan. Orang bijak mencari kontribusi, bukan eksploitasi. Ia memahami bahwa hidup yang bermakna diukur bukan dari apa yang Anda miliki, tetapi dari siapa Anda menjadi melalui pelayanan, kebajikan, dan keberanian. Orang yang hanya bertanya, "Apa untungnya bagi saya?" mati dengan hampa meskipun tangannya penuh. Orang yang bertanya, "Apa yang bisa saya berikan?" mati dengan puas meskipun tangannya kosong. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kata-kata bukanlah sekadar suara. Kata-kata adalah kebiasaan berpikir yang diucapkan. Orang bodoh menunjukkan kelemahannya melalui ucapannya. Orang bijak yang dibimbing oleh filsafat berbicara dengan kerendahan hati, tanggung jawab, dan kebajikan.